Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Maidiana Putri, NIM 2018-340-18, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Semester 5, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menyampaikan mengenai RPP Bahasa Indonesia tentang teks eksposisi kelas 10 SMA pada mata kuliah Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Irfa Ifatur Rahman, SPD, MPD. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP nama sekolah SMA Negeri 1 Jakenan, mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1, materi pembelajaran teks eksposisi, alokasi waktu 2 kali 45 menit, 1 kali pertemuan. Kompetensi intinya yang pertama adalah menghayati, menerima, dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena serta kejadian, menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian spesifik dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Yang keempat ada mengolah, menalar, dan menyajikan dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari apa yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Dan terakhir ada mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Tadi yang pertama 3.3 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi IPK-nya. 3.3.1 mengidentifikasi struktur teks eksposisi. 3.3.2 mengidentifikasi kebahasaan teks eksposisi. 3.3.3 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kode yang kedua 4.3 mengonstruksikan teks eksposisi dan memperhatikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi struktur dan kebahasaan. IPK-nya 4.3.1 menyusun teks eksposisi dan memerhatikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi struktur dan kebahasaan. Selanjutnya 4.3.2 mempresentasikan hasil teks eksposisi yang telah disusun. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi struktur teks eksposisi. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi kebahasaan teks eksposisi. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Yang keempat, siswa dapat menyusun teks eksposisi dan memerhatikan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi struktur dan kebahasaan. Terakhir, siswa dapat mempresentasikan hasil teks eksposisi yang telah disusun. Materi pembelajarannya, pertama ada pengertian teks eksposisi, tujuan teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, struktur teks eksposisi, unsur-unsur teks eksposisi, yang terakhir ada kaidah kebahasaan teks eksposisi. Pendekatan, model, dan metode pembelajaran. Pendekatannya menggunakan scientific learning. Model pembelajarannya menggunakan discovery learning atau pembelajaran penemuan. Metode pembelajarannya menggunakan diskusi kelompok dan penugasan. Media atau alat dan sumber pembelajaran. Media atau alatnya ada teks eksposisi, laptop, alat tulis. Sumber pembelajarannya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia,
Suherli dan kawan-kawan 2019, buku siswa Bahasa Indonesia kelas 10 revisi tahun 2019, Jakarta, Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemdikbud. Kegiatan pembelajarannya: pendahuluan, guru memberikan salam dan mengajak siswa berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Kedua, guru menanyakan peserta didik yang tidak hadir. Yang ketiga, menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran dengan motivasi. Yang keempat, guru menyampaikan informasi sehubungan dengan materi dan tujuan yang akan dipelajari dalam teks eksposisi. Alokasi waktunya 10 menit. Tahap inti. Tahap pertama, stimulasi atau rangsangan. Yang pertama, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok secara acak. Kedua, siswa membaca teks eksposisi yang disediakan oleh guru, yaitu pembelajaran kepribadian untuk membentuk karakter siswa. Dan tahap kedua, identifikasi masalah. Siswa menyimak penjelasan guru untuk mendiskusikan isi dari struktur dan pembahasan teks eksposisi. Tahap ketiga, pengumpulan data. Siswa berdiskusi bersama kelompok untuk mendiskusikan isi dari struktur dan pembahasan teks eksposisi. Dan tahap keempat, pengolahan data. Siswa bersama kelompok masing-masing mendiskusikan struktur dan pembahasan teks eksposisi, yaitu model tesis atau pernyataan pendapat, argumentasi, penegasan ulang, dan rekomendasi. Yang kedua, siswa bersama kelompok masing-masing menganalisis struktur teks eksposisi yang telah didiskusikan. Ketiga, siswa bersama kelompok masing-masing menganalisis kebahasaan teks eksposisi yang telah didiskusikan. Yang keempat, siswa bersama kelompok masing-masing menyusun isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi, struktur, dan kebahasaan dari teks eksposisi. Tahap kelima, mempresentasikan hasil analisis diskusi kelompok dan perwakilan kelompok untuk maju di depan kelas. Menanggapi presentasi dari kelompok lain dengan bahasa yang santun. Tahap keenam, penarikan kesimpulan. Siswa dapat menyimpulkan isi dari struktur dan kebahasaan dari teks eksposisi. Alokasi waktunya 70 menit. Penutup. Tahap 6, evaluasi. Siswa dan guru menyimpulkan pembelajaran. Siswa dan guru melakukan refleksi mengenai pembelajaran teks eksposisi hari ini. Guru melaksanakan penilaian. Guru memberikan motivasi penutup untuk siswa sebelum pulang. Siswa dan guru berdoa sebelum pulang. Waktunya 10 menit. Ini rubrik penilaiannya. Pertama, aspek yang dinilai mengidentifikasi kelengkapan struktur. Deskripsinya, skor 4 jika menemukan 3 struktur dan disertai dan bukti. Skor 3 jika hanya menemukan 2 struktur disertai bukti. Skor 2 jika hanya menemukan 1 unsur. Skor 1 jika tidak menemukan unsur struktur teks. Yang kedua, mengidentifikasi kebahasaan. Skor 4 jika mampu menemukan 4 kebahasaan, kalimat nominal dan verbal eksposisi dengan disertai bukti. Skor 3 jika hanya menemukan 2 unsur kebahasaan disertai bukti. Skor 2 jika hanya menemukan 1 unsur kebahasaan teks eksposisi. Skor 1 jika tidak menemukan unsur kebahasaan. Dan terakhir ada kesimpulan kelebihan dan kekurangan. Skor 4 jika mampu menyimpulkan kelebihan dan atau kekurangan teks eksposisi dan objektif. Skor 3 jika mampu menyimpulkan kelebihan atau kekurangan teks eksposisi disertai alasan yang tidak objektif. Skor 2 jika mampu menyimpulkan kelebihan dan kekurangan teks eksposisi tanpa alasan. Skor 1 jika tidak menyimpulkan kelebihan atau kekurangan teks eksposisi. Nilai sama dengan jumlah skor dibagi 12 dikali 100. Ini untuk materi pembelajaran yang saya pakai, yang saya gunakan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiatin Nur Alizat. Saya dari kelas 10 dan saya perwakilan dari kelompok 2. Oke, saya mau membacakan teks berikut. Pembelajaran kepribadian untuk membentuk karakter siswa. Tesis atau pernyataan pendapat. Pembelajaran merupakan salah satu aspek yang sangat penting serta diperlukan di dalam kehidupan ini. Dengan terdapatnya pembelajaran, seorang pasti saja dapat menciptakan jati diri mereka. Ada pula jati diri itu sendiri sebetulnya dapat tercipta sebab terdapatnya kepribadian seseorang. Nah, menjawab perihal tersebut, pemerintah berupaya membentuk kepribadian tersebut dengan berbagai metode. Salah satunya merupakan dengan mengganti kurikulum satuan pendidikan atau KTSP jadi kurikulum 13. Pergantian ini nyatanya membagikan ketentuan terdapatnya sesuatu wujud pembelajaran kepribadian di dalam sistem pembelajaran di Indonesia. Baiklah, yang kedua, argumentasi. Pembelajaran kepribadian merupakan suatu pembelajaran yang lebih menekankan kepada sisi keahlian dari siswa secara orang. Dapat dikatakan kalau pembelajaran kepribadian itu sendiri ialah sebagai sesuatu wujud pembelajaran yang berupaya buat menggali kemampuan dalam diri seseorang. Bila di bangku sekolah hingga orang tersebut merupakan siswa ataupun partisipan didik. Pembelajaran kepribadian tersebut amatlah berarti biar nantinya dapat menggali bakat-bakat tersembunyi yang dipunyai oleh masing-masing siswa. Serta yang berarti suatu digarisbawahi merupakan kalau tiap-tiap siswa pasti saja memiliki kemampuan, bakat, serta pula kecerdasan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tidak hanya itu, bidang yang mereka minati serta kuasai pula nyatanya berbeda. Seseorang siswa yang tidak pintar di dalam satu pelajaran belum pasti dia merupakan siswa yang berarti bodoh. Di bidang yang lain, dia pastilah mempunyai keahlian serta pula keunggulan tertentu. Serta dengan terdapatnya pembelajaran kepribadian, hingga pintar ataupun tidaknya seseorang partisipan didik, di mana perihal ini tidak lagi melulu ditetapkan oleh pintar ataupun tidaknya ia di dalam kelas. Guru pula tidak diperkenankan membagikan label bodoh kepada siswa bila kebetulan dia tidak pandai di dalam perihal mata pelajaran kelas. Pembelajaran kepribadian ini nyatanya pula sudah diupayakan oleh pemerintah, ialah dengan membagikan kurikulum terkini dalam dunia pembelajaran yang diketahui dengan kurikulum 13. Dengan terdapatnya kurikulum ini, hingga pemerintah berupaya melaksanakan penggalian kemampuan di tiap-tiap siswa serta pula berupaya menanamkan kepribadian dari siswa itu sendiri. Yang ketiga, penegasan ulang. Pembelajaran kepribadian merupakan bekal semenjak dini untuk siswa di masa yang akan datang. Siswa butuh mempunyai perilaku toleran semenjak dikala ia dengan sesamanya. Mereka pula wajib mempunyai kemampuan ataupun skill yang dapat dibanggakan biar bangsa ini beberapa tahun ke depan betul-betul sanggup menanggapi serta mengalami kemajuan era yang terus menjadi berkembang. Sekian, terima kasih.